Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, dan carilah dahulu kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, dan carilah dahulu kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Janganlah kau khawatir tentang hidupmu, janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan semua di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah kau khawatir tentang hidupmu, janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan semua di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Serahkan semua, percaya padanya. Janganlah kau khawatir tentang hidupmu, janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan semua di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah kau khawatir tentang hidupmu, janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan semua di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Tetapi nyatakan semua di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa. Perkenalkan, saya Dewi Lisiani Kurniawan Sugiarto, mahasiswi S2 PAK STB Ismaran. Kita saat ini ada dalam acara Rema, Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologia Baptis Indonesia. Dan kita nantinya akan merenungkan judul yang terindah, yaitu Stop Kebodohan Iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita lanjut dalam renungan kita, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebuah kisah berikut ini. Pada suatu senja, ada seorang bapak yang baru pulang dari tempat kerjanya. Sesampainya di teras depan rumahnya, ia pun segera masuk ke rumah
dan berteriak memanggil istrinya. Bu, Bu, Ibu, ada apa ya Pak? Ya, si istri pun segera menghampiri suaminya. Ada apa ya Pak? Gak biasanya Bapak berteriak-teriak seperti ini? Bu, usaha kita bangkrut, Bu. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Anak-anak kita masih kuliah lagi. Setiap bulan kita harus membayar uang listrik, air, cicilan kredit rumah, mobil, kendaraan, dan masih banyak lagi. Dengan apa, Bu, kita akan membayarnya? Masa pandemi COVID-19 ini benar-benar membuat pusing kepala. Usaha kita jadi hancur. Bagaimana, Bu? Bagaimana? Sabar, Pak. Sabar, sabar. Kita masih mempunyai Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang kita selalu sembah dan puji. Justru di masa saat seperti ini, kita harus perkokoh iman kita, Pak. Kita harus bisa melalui semuanya. Ayo, kita berdoa, memohon kepada Tuhan hikmat-Nya dan juga pertolongannya. Mereka pun berdoa. Dan setelah berdoa, beberapa saat kemudian, si istri berkata kepada suaminya, Pak, kalau kita memulai usaha kecil-kecilan, yaitu misalnya menjual alat-alat untuk protokol kesehatan, kan banyak orang yang masih membutuhkannya, Pak. Gak ada salahnya, bukan? Tidak, Bu. Tidak salah. Jempol. Dan kita akan segera untuk memulainya. Karena beberapa hari yang lalu, Bapak sempat dihubungi oleh teman Bapak. Dia memproduksi alat-alat untuk protokol kesehatan. Dan Bapak dimintanya untuk membantu memasarkannya. Tetapi saat itu Bapak berpikir buat apa? Karena Bapak masih mempunyai usaha yang sangat sayang untuk ditinggalkan. Tetapi beda dengan saat ini. Keadaan kita sungguh memerlukan bantuan untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Bapak akan segera menghubunginya ya, Bu. Sabar ya. Iya, Pak. Rasanya sudah tidak sabar lagi sebenarnya untuk segera memulai usaha itu. Iya, Bu, kita harus banting setir. Kita tidak bisa untuk terus-menerus dalam keterpurukan. Oh iya, Bu. Bapak beberapa hari yang lalu juga ditawari pinjaman oleh seseorang teman Bapak. Berapapun pinjaman yang Bapak minta, dia akan mengabulkannya. Namun dengan satu syarat, yaitu harus mempunyai keyakinan yang sama. Wah, jangan Pak. Jangan sampai kita menjual iman kita demi mendapatkan pinjaman itu. Lebih baik kita usaha kecil-kecilan aja, sebagaimana yang ditawarkan oleh teman Bapak, menjual alat-alat untuk protokol kesehatan. Iya, Bu, memang Bapak berpikir seperti itu. Makanya Bapak menolaknya. Ya, memang Ibu istri yang jempol. Sudah cantik, pintar, dan juga menjadi penolong buat suami, bukan jadi perongrong. Demikian tadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebuah kisah sepasang suami istri di masa pandemi COVID-19. Bukan tidak mungkin kita akan mengalami hal seperti itu. Tetapi kita semua yakini bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai sanggup untuk menolong kita semuanya. Amin. Kita akan lanjut ke renungan kita dengan membaca ayat-ayat yang mendukung, yaitu dari Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 14. Hai, orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu
telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya dengan taat dan setia akan Dia. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Galatia, khususnya pada pasal yang ketiga, telah terjadi kebodohan iman. Kebodohan, bodoh, karena itu mudah tertipu. Tidak cerdik, karena itu bisa ditipu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka memang tidak bodoh di dalam hal intelektual, tetapi iman merekalah yang bermasalah. Sehingga Rasul Paulus mengatakan mereka bodoh. Mereka bodoh di dalam iman. Rasul Paulus telah mengajarkan dengan jelas tentang Yesus Kristus kepada mereka. Bahkan mereka pun sendiri pernah mengalami kehadiran Tuhan dalam persekutuan-persekutuan mereka. Tetapi mereka dengan begitu cepat berbalik dari Injil kembali kepada iman terhadap hal-hal yang sia-sia dalam kehidupan lama mereka. Ya, mereka ketika tidak ada bersama dengan Rasul Paulus, menyelusuplah guru-guru pengajar aliran sesat ke tengah-tengah mereka. Guru-guru ini mengajarkan bahwa pembenaran itu baru akan terjadi jika dipadukan hukum Taurat dengan iman di dalam Kristus Yesus. Itu jelas sesat karena jemaat Galatia itu dapat menjadi Kristen karena Roh, bukan hukum Taurat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan mereka sudah berubah ketika
mendapat pengaruh dari guru-guru aliran sesat tersebut. Mereka kembali dalam kehidupan lama, mereka memberikan persembahan korban-korban dan juga penyucian dan masih banyak lagi. Mereka bahkan berbangga diri karena mereka merasa keturunan-keturunan dari Abraham. Padahal yang disebut keturunan Abraham adalah orang-orang yang hidup oleh iman. Sedangkan mereka saat itu tidak hidup karena iman. Tetapi mereka hidup berdasarkan perbuatan sendiri, upaya sendiri, garis keturunan dari Abraham, menaati hukum Taurat, dan juga perlu diketahui bahwa berkat Abraham dapat diterima hanya karena oleh iman, bukan karena hukum Taurat. Jadi mana mungkin mereka bisa menerimanya? Jelas mustahil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh pembenaran atas diri kita. Anugerah keselamatan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita semua orang berdosa. Roh juga hidup hanya dapat kita terima pula melalui iman. Bukan hanya sekedar untuk mengetahui kebenaran. Bukan hanya sekedar mengatakan bahwa kita mempercayai kebenaran itu. Tetapi hendaklah kita semuanya mau untuk setia, taati, dan mari kita tunduk dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Kalau senang tunduk, kalau enggak, lagi susah, tidak mau tunduk. Mari kita pegang teguh kebenaran firman-Nya. Dan stop kebodohan iman. Immanuel, mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di surga, kami baru saja mendengar kebenaran firman-Mu. Sungguh luar biasa, membuat kami semakin berkomitmen penuh untuk melakukan yang terbaik dalam kesetiaan kami kepadamu. Untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan secara cuma-cuma, kami mau untuk terus menjaganya, terus memilikinya, mensyukurinya, dan bahkan kami mau untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah semakin banyak orang yang mau untuk mengiring Tuhan Yesus, bertekuk lutut di hadapan-Mu, dan menyerukan dengan lidah mulut bibirnya bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat satu-satunya yang layak untuk kami sembah, kami puji, dan muliakan. Berkati setiap kami yang saat ini lagi sakit atau lemah. Biarlah Tuhan yang memulihkan semuanya untuk kehidupan ekonomi, sosial, maupun juga dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan anak-anak. Biarlah Engkau yang memulihkannya. Segera kami yakini yang menjadi waktu Tuhan, otoritas Tuhan, cara Tuhan, biarlah itu yang berlaku atas semuanya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Janganlah takut.